Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Palembang. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Kinetika Enzim Inhibitor. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. 1. Sahana Istighfaroh, 2. Nabila Agustina, 3. Derby Lestari, 4. Pinkalukita. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kreatif, kritis, inovatif mengenai materi inhibisi dan kinetika enzim. Prosedur proyek. 1. Carilah dan pahamilah materi-materi mengenai inhibisi enzim. Kedua, tuliskan atau gambarkan reaksi yang terjadi pada inhibisi enzim. Dan yang ketiga, amati dan rekam bagaimana reaksi yang terjadi pada inhibisi enzim. Materi singkat, kinetika enzim. Kinetika enzim adalah aktivitas enzim yang didasarkan oleh konsentrasi substrat. Pada konsentrasi substrat yang amat rendah, kecepatan reaksi pun amat rendah. Tetapi, kecepatan ini akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi substrat. Reaksi enzim. Enzim dan substrat akan membentuk kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sementara produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu gembok dan anak kunci, lock and key, serta kecocokan induksi. Lock and key. Menurut teori lock and key, enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim, enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu, hanya bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Inhibitor dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor tidak dapat dibalik dan inhibitor dapat dibalik. Inhibitor tidak dapat balik atau irreversibel adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Inhibitor ini akan merusak enzim sehingga enzim tidak akan dapat menempel pada substrat secara permanen. Inhibitor tidak dapat bolak-balik dapat menyebabkan cacat hingga kematian. Contohnya, diisoprofil fosfat atau DFP yang menghambat enzim asetilkolinesterase yang penting di dalam transmisi infus saraf. Inhibitor dapat balik atau reversibel. Inhibitor dapat balik atau reversibel merupakan inhibitor yang efeknya dapat dikembalikan ke semula atau dapat dikurangi, sehingga enzim dapat bekerja seperti sedia kala. Inhibitor dapat balik dapat dibedakan menjadi inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif. Inhibisi kompetitif terjadi karena adanya molekul inhibitor selain substrat yang berkaitan pada situs aktif enzim molekul tersebut secara struktural. Kimiawi mirip seperti substrat sehingga mampu berikatan dengan situs enzim tersebut. Adanya ikatan inhibitor tersebut atau disebut juga sebagai inhibitor kompetitif, ini memblokir sisi aktif enzim sehingga mencegah substrat berikatan reaksi antar enzim substrat. Kejadian ini dapat dicegah dengan menambah konsentrasi substrat. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang bersaing dengan substrat berikatan dengan sisi aktif enzim, tetapi sekali terikat tidak dapat diubah oleh enzim tersebut. Jadi penghambat kompetitif adalah penghambat ini dapat dibalikan dan diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Sebagai contoh, jika suatu enzim 50% dihambat pada konsentrasi tertentu dari substrat dan penghambat kompetitif, kita dapat mengurangi persen penghambat dengan menambah konsentrasi substrat. Jadi, cara yang mengatasi inhibitor kompetitif adalah dengan cara menambahkan konsentrasi substrat. Inhibitor non-kompetitif. Inhibitor ini terjadi ketika molekul selain substrat terikat pada sisi lain sisi aktif enzim.
Sisi ini disebut juga situs allosentrik, yaitu pengikatan inhibitor ke situs allosentrik menyebabkan perubahan konformasi situs aktif enzim, sehingga substrat dengan situs aktif enzim tidak dapat berikatan. Untuk mencegah terjadinya inhibisi non-kompetitif, ini sangatlah sulit meskipun dilakukan penambahan kadar substrat pada inhibitor, karena inhibitor ini tidak bisa bersaing secara langsung dengan substrat. Nah, inhibitor ini merupakan zat penghambat yang dapat bergabung dengan enzim bebas atau dengan kompleks ke S pada sisi di luar sisi aktifnya. Penghambat berikatan sisi non-aktif enzim mengubah konformasi molekul enzim sehingga mengakibatkan inhaflasi dapat sisi balik katalitik. Inhibitor inkompetitif. Pada inhibitor tak kompetitif, inhibitor tidak dapat berikatan dengan enzim bebas, namun hanya dapat dengan kompleks ES, enzim substrat. Kompleks EIS yang terbentuk kemudian menjadi tidak aktif. Jenis inhibitor ini sangat jarang, namun dapat terjadi pada enzim-enzim multimerik. Tipe inhibitor yang pertama yaitu kompetitif, tempat pengikatan pada enzim secara spesifik pada sisi aktif, di mana inhibitor berebut dengan substrat untuk berikatan dengan enzim. Penghambatan bersifat reversibel oleh substrat. Efek kinetik, Vmax tidak berubah, Km meningkat. Km didefinisikan sebagai S yang diperlukan untuk setengah aktivitas maksimal. Tipe inhibitor non-kompetitif, tempat pengikatan pada enzim berikatan dengan E atau kompleks S selain sisi aktif. Pengikatan substrat tidak berubah, tetapi kompleks ESI tidak dapat membentuk produk. Penghambatan tidak dapat dibalik oleh substrat. Efek kinetik, Km tidak berubah, Vmax menurun sesuai dengan konsentrasi inhibitor. Tipe inhibitor unkompetitif, tempat pengikatan pada enzim berikatan hanya dengan kompleks S pada lokasi selain sisi aktif. Pengikatan substrat memodifikasi struktur enzim, membuat tersedianya tempat pengikatan inhibitor tidak dapat dibalik oleh substrat. Efek kinetik, Vmax menurun, Km menurun didefinisikan sebagai S yang diperlukan untuk setengah aktivitas maksimal. Kegunaan inhibitor. Oleh karena inhibitor menghambat fungsi enzim, inhibitor sering digunakan sebagai obat. Contohnya adalah inhibitor yang digunakan sebagai obat aspirin. Aspirin menginhibisi enzim COX1 dan COX2 yang memproduksi pembawa pesan peradangan prostaglandin sehingga ia dapat menekan peradangan dan rasa sakit. Namun, banyak pula inhibitor enzim lainnya yang beracun. Sebagai contohnya, sianida yang merupakan inhibitor enzim irreversibel akan bergabung dengan tembaga dan besi pada tapak aktif enzim sitokrom C oksidase.